Jemaat Tuhan yang dikasihi, kemurahan Tuhan kita jumpa lagi malam ini. Setelah pada kemarin hari saya dihubungi oleh gembala setempat untuk melayani malam ini. Puji Tuhan, saya waktu ditawarkan saya lupa saudara sekalian bahwa saya punya alasan untuk tidak melayani. Karena saya beberapa minggu ini batuk keras. Maka itu bantu dalam doa supaya jangan dalam pemberitaan firman ini dia kambuh atau dia menyerang. Ini bahaya ini. Ya kita batuk sama dengan kuda babunyi. Kalau kuda batuk. Saudara sekalian, waktu di telepon Bur James menyampaikan untuk kalau boleh melayani malam ini saya langsung bilang, siap Pak Ketua. Ya setelah itu, ya kita kote ada kurang sehat, Marsosi bilang siap, mobil ulang, soalnya enggak enak, sudah maju saja. Saya lupa, tadi pun ada ibadah siang, saudara sekalian karena saya baru berulang tahun dan hari ini beberapa tokoh kami panggil untuk ibadah sama-sama, Pak Camat, Pak Sekcam, ya kepala-kepala desa, ibadah di gereja tadi. Saya tidak bisa melayani, saya suruh kita anak-anak datang melayani. Karena kita batuk ini. Saudara sekalian, mau panggil juga gembala-gembala yang lain, kita pikir beberapa sidang ini kosong. Ya kalau lagi kita tarik lagi gembala kaki taruh kartu pelayanan, kita bilang biar Jorio. Kalau kita kuat pada hari Kamis ulang tahun, nganape mama doakan ya. Tapi istri doakan, jadi sepanjang minggu tuh jemaat yang berulang tahun, yang tidak sempat saya doakan karena saya di Manado. Itu yang kita doakan tadi pagi, tadi siang. Jadi puji Tuhan, saudara sekalian sekali lagi bantu doa supaya kita penyakit ini dia nyendak menyerang. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur karena hari ini oleh kemurahan Tuhan kita sudah memasuki bulan September yang lewat pertengahan. Jadi sobat bunyi ber-ber sekarang. Bahkan di WA grup wilayah, gembala-gembala suka kasih masuk tanggal-tanggal perayaan Natal untuk Desember mulai November sampai Desember. Ya kita orang berdoa supaya orang bertahan sampai pada Desember bahkan berlanjut ya. Karena hidup ini ya rahasia saudara sekalian, tahu sampai kapan. Kemarin kita bilang Pak, saya pimpin ibadah pemakaman di Salibabu. Kita bilang orang hidup semua di dunia ini sudah dipatok oleh Tuhan waktu orang lahir. Jadi kalau Tuhan patok susah orang mau geser. Ya biar lagi orang ada kekuatan tidak mampu. Biar orang masih muda, biar orang masih usia produktif, yang nak mampu mau geser tuh patok itu. Maka itu ada orang yang mati, ada duduk-duduk mati. Karena memang sampai situ kata dia. Ya, ada orang yang mati diserang dengan penyakit, apakah itu jantung dan lain sebagainya. Memang sampai situ kata dia. Ya, ada orang yang kalau di Kelongan ada yang mau masuk kamar mandi menyanyi itu om. Masuk kamar mandi. Sutaba diam. Kenapa ini sutaba diam? Soalnya enggak babunyi air. Ya paksa buka tuh pintu. Suta duduk dia. Putus. Padahal sehat-sehat menyanyi mau mandi. Itulah orang kehidupan rahasia di hadapan Tuhan. Bahkan orang semua yang tahu. Maka itu orang bersyukur kalau sampai hari ini. Kita ada duduk-duduk tadi, kita ada bayang-bayangkan tuh pemimpin pujian Nivel ini. Ya, Nivel ini kurang lebih 30 tahun yang lalu. Kalau tidak bertobat mungkin sumatis tahu dia. Karena dulu kita datang dia kurus. Kurus le kompa minum le pamabo. Kong yang kali kalau dia datang di gereja, hobi sekali musik tuh. Dia suka minum kalau dapat lihat pengku, lari, takut sekali pengku orang kalau suka minum. Ya. Jadi kalau udah tampak dekat di gereja, kong mau pegang-pegang musik, mau belajar. Kalau sudah paling engkuk kamari,
lari semua. Ya, tapi puji Tuhan karena ikut Tuhan semua berubah jadi sehat. Jadi sunya sama dengan dulu, cuma engkau yang tidak berubah-ubah dari dulu. Memang semua begini. Tapi Bapak PPND ini memang jadi gede, jadi bagus. Ya, nah, itu tuh DP keuntungan ikut Tuhan. Puji Tuhan, mari orang mau buka Alkitab. Kita buka Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Kita akan baca ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10. Haleluya. Oh puji Tuhan, masih Pantekosta asli. Tapi jemaat juga begitu, kalau kita sudah baca, beda apa langsung berdiri orang. Orang baca bersama-sama ayat ini. Yohanes pasal 10 ayat 10. Sudah dapat semua? 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saudara sekalian, malam ini kita bertolak dari sebuah ayat yang Tuhan Yesus pesan, ya, yang Tuhan Yesus sampaikan dan ditulis oleh Yohanes, seorang rasul yang sangat dekat dengan Tuhan, ya. Sejarah para murid-murid, kalau mau cari tahu, itu murid yang paling dekat dengan Tuhan adalah Yohanes. Nah, Yohanes mendengar dan mencatat ini, pesan Tuhan. Bahwa saat Tuhan berbicara tentang gembala yang baik yang dia gambarkan dirinya, itu datang untuk memberi hidup kepada domba-dombanya. Tetapi ada yang dia ingatkan pada kita, ada yang akan datang sebagai pencuri, yang tujuannya hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pesan Tuhan. Saudara sekalian, Yesus berkata begitu karena memang sudah menjadi pengalaman Yesus. Ya. Lucifer itu pemimpin malaikat, pemuji Allah di sorga. Dia memimpin, tidak terhitung malaikat di sorga yang menjadi kelompok pujian di hadapan Tuhan Allah. Tetapi akhirnya dia berubah. Ya, dia menginginkan takhta Allah. Dia ingin dia jadi sama dengan Allah. Maka orang yang ingin jadi sama dengan Allah, malaikat sekalipun dibuang. Dan waktu dibuang di bumi bukan cuma dia sendiri. Semua dia pengikut itu karena telah terpengaruh dengan Lucifer, jatuh. Maka itu tuh iblis di dunia ini bukan sedikit. Ya, hanya sekali itu iblis di dunia ini. Cuma mereka kan tidak kelihatan. Mereka bekerja lewat roh tanpa kita sadari. Ya. Kalau dulu-dulu orang cuma takut iblis karena orang cuma ada di situ ada iblis. Misalnya di kompleks gereja ini waktu kita masuk, orang langsung kasih takut. Orang bilang waktu bangun pondasi gereja jaga dapat tengkorak. Pokoknya di sini serem. Kalau kita tidur di belakang sini itu cuma rumah papang. Ya, tidur sendiri. Malam pertama kita ada bahayal-hayal. Bukan main, kita ada tidur di atas ada rangka-rangka. Dulu bilang cuma tofor-tofor kata. Dulu kata itu di sini tanpa vonis orang-orang waktu masa permesta. Saudara sekalian, tapi sampai kita pulang 2 tahun, ya tidak pernah dapat dengar ada yang datang mengganggu. Orang mesti bedakan orang yang mati dan iblis. Banyak kali kan orang terpengaruh. Kalau orang mati orang takut orang mati. Ya. Padahal kasihan semati mau apa dia. Satu ketika di Kalongan ada orang gantung diri, cowok masih SMA. Dari jendela ada satu orang foto. Dia foto pakai bleach dia. Dia foto-foto. Yang heran waktu dia buka di HP, kenapa ini ada muka ini yang bergantung?
Ya, di jendela dia ada haga begini. Itu orang bagantung, dapat di foto ada haga-haga tersenyum. Ya, terkena. Saya pernah bercerita dengan Pak Bupati kita, seorang dokter. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya mau bertanya, jiwa manusia ada berapa? Kita bilang kalau dalam Alkitab orang cuma kenal satu jiwa. Ya. Tetapi yang orang tahu bahwa Tuhan ciptakan manusia itu punya jiwa. Seperti binatang itu ada jiwa kan, binatang ada darah no. Jadi Tuhan jadi kalau tidak ada jiwa tentu binatang tidak bisa hidup. Jadi kita bilang ada jiwa manusia dan jiwa dari Tuhan. Oh dia bilang pas betul. Dan dia bilang gini menurut penelitian kami kedokteran. Waktu ada orang mati dorong mau teliti. Karena ternyata orang yang mati jiwanya keluar itu bisa ditangkap dengan kamera yang punya cahaya. Ya. Dorang coba waktu ada orang mau mati, cak, ambil terus sampai dia putus nafas. Dorang foto terus. Betul. Yang keluar pertama, saudara sekalian, adalah jiwa manusia. Dia berdiri keluar dari tubuh waktu dia putus nafas. Dong foto terus sampai dia keluar. Keluar kedua adalah jiwa dari Tuhan yang bercahaya. Dan dapat tidak bisa dilihat dengan kasat mata tapi kelihatan dengan foto itu, ya, kamera itu. Ya naik bercahaya. Naik ke atas. Jiwa manusia itu jadi apa yang dia ada pakai itu yang dia keluar. Ya. Dia jalan-jalan di situ. Baru dia datang sapu-sapu tuh keluarga yang menangis. Kasih yang mana Senin tahu dia sapu. Ya. Dia gak bilang sabar, mar. Orang soalnya dapat rasa kata itu DP belayan. Oh seperti itu. Jadi saudara sekalian, dia bukan setan. Orang mati jiwanya tidak jadi setan. Banyak orang jadi tako. Ya, jadi tako. Nah saudara sekalian cuman banyak kali setan menyerupai. Ya. Setan memakai jasad seseorang, memakai muka seseorang bertunjung kaki. Buta tuh di sana. Oh berarti dia. Ya. Karena itu yang mati mungkin sama dengan kita botak. Dia bilang, oh dia no, dapat botak no, dia no. Oh lari semua. Kalau dia bertunjung kaki apa kuat? So dia mau bikin apa? Tuh. Waktu di Kelongan pernah orang bunuh-bunuh diri gantung diri minum racun baku ikut hampir tiap minggu. Orang jadi takut pokoknya jam 7 sunyi. Tapi kita tetap aktif ke sini bolak-balik. Dia bilang Pak Gembala mau lewat Pak di rumah kobong di pinggir jalan ya. Wah apa kuat di rumah kobong. Sampai hari ini gak pernah ganggu. Ya, ada orang begini, jangan tidur di kamar itu, siapa? Tapi opa ada mati di situ. Siapa kok opa ada mati di situ, mau takut apa? Ya, jadi bedakan saudara sekalian ya. Itu orang mati bukan iblis, jadi iblis saudara sekalian. Ya, bukan jadi iblis. Opa waktu mayat di sini, dorang baribut, bermandi sana kita tidur. Tidur panjang di kursi, sama dia opa bagi. Malah kita coba polok begini di opa yang masih. Ya. Apalagi dia orang benar. Orang benar tidak pernah menakuti orang. Setan susah mau pakai pada orang itu saudara sekalian. Setan baru berdekat tetap pancar. Ya, takut sekali. Nah saudara sekalian. Yesus pesan hati-hati ya kalau setan muncul. Pengalaman Tuhan Yesus ini setan ini rupanya tidak puas-puas saudara sekalian. Ya. Waktu dia mencoba menjadi seperti Allah, so lempar ke dunia lagi dia tidak puas. Setelah Yesus datang, ya coba apa Tuhan Yesus. So lihat Matius pasalnya yang keempat. Saudara perhatikan di situ.
Ayat 3 mulai. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Nah, ini Petrus bilang itu setan, dia bekerja melihat kelemahan. Kalau ada kelemahan itu dia masuk. Di mana orang punya kelemahan dia masuk. Pada waktu itu dia lihat Yesus lapar. Karena 40 hari, 40 malam berpuasa. Tidak makan, tidak minum, itu tubuh Yesus. Ya. Dia coba tuh kelemahan itu. Pasti dia ikut. Suruh bikin roti ini, makan ini. Ya. Apalagi kalau roti yang buatan-buatan encim-encim di lirung ini, waduh. Paling terpengaruh. Jadi tawaran iblis kepada Yesus, ya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus bilang begini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Namanya juga selain manusia ya, selain manusia. Semua yang di dunia ini kan cuma di Allah berfirman. Jadi, jadilah terang. Jadilah gelap. Jadilah laut. Jadilah daratan. Jadi semua cuma difirmankan. Jadilah burung-burung di udara. Jadilah ikan-ikan di laut. Jadilah tumbuh-tumbuhan. Dan semua cuma dengan perkataan Allah. Maka itu Yesus ingatkan Pak Iblis. Manusia bukan cuma hidup dari roti. Tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau Allah berfirman, saudara sekalian jadi. Nah, setan ikut, kalah dia. Kedua kali lagi dia bilang begini Pak Tuhan Yesus. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Betul, setan kata tahu dia kok dari sorga kok. Dia tahu tuh di sorga itu penataan Tuhan itu luar biasa. Ya, ada malaikat pemimpin pasukan perang, Mikael. Tuhan Allah pasti perintah, cepat. Nah, ada pemimpin malaikat pembawa berita, ya, yang bawa berita kepada Maria, kau akan hamil, ya, dan lain sebagainya. Siapa tahu DP nama? Gabriel. Jadi semua lengkap di sorga itu. Jadi Tuhan Yesus mau pikir apa? Ya biar kita lumpa. Karena supaya karena mulia. Tapi malaikat mau datang. Tapi karena perintah Yesus ini mau. Bahkan Yesus menjawab kepadanya. Dia berkata, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Soalnya lebih besar lagi dari permintaan. Sujud. Kalau pertama dia tawarkan saudara sekalian makanan. Kedua dia mencobai Tuhan. Apa mau ikut dia perintah. Melumpa dari atas bumbungan bait Allah. Ketiga dia minta sujud. Nah ini tawaran-tawaran iblis. Lihat keindahan dunia. Ini akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Lebih tinggi dia punya permintaan. Saudara sekalian, maka itu Alkitab ajar orang jangan selalu orang mengejar yang terlalu tinggi-tinggi, orangnya tidak mampu. Misalnya ada berdoa, Tuhan kasih kita helikopter Tuhan.
Pokoknya kitanya mau keluar dari kamar ini sebelum helikopter ada. Minta sesuatu yang tidak mungkin. Sedang antar din tahu. Ya tuh siapa mau antar? Baru tuh biaya minyak kan mau ambil di mana? Tuh. Tuhan memang ada perkara yang mustahil, bisa saja dia mengadakan. Tapi yang betul-betul yang wajar-wajar yang bisa orang nikmati, yang bisa juga saudara sekalian tidak membuat engkau terganggu dalam mengiring Tuhan. Karena kalau so dapat Tuhan, so ada helikopter, marnya ada minyak Tuhan. Oh Tuhan lihat muka semua. Tuhan, so ada helikopter, marnya ada orang antar. Begitulah Tuhan, masih Tuhan mau kasih. Nah ini tuh rame, saudara sekalian. Tuhan saya mau kasih tahu pengalaman kami hamba Tuhan. Tuhan memberi sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Yang saat itu mendesak memang orang sunya tidak jalan. Baru Tuhan buat mujizat, Tuhan menolong. Ya, Tuhan menolong. Misalnya saudara pengusaha, saat mana saudara mengalami kendala. Memang sunya tidak jalan keluar, orang mau selamatkan kita punya usaha ini Tuhan. Dia mesti menghadap Tuhan, Tuhan tolong sunya tidak jalan. Nah saat sunya tidak jalan, Tuhan adakan. Contoh begini, kita punya anak waktu sekolah SMA 1 mungkin sudah pernah dengar. SMA 1 Manado. Baru kelas 1, baru urus lagi di sana dia baru ya belum sekitaran 6 bulan lah atau 7 bulan sekolah terpilih diutus ke Australia. Oh, kok dia bilang Pak, kita dapat masuk salah satu tim yang akan diutus ke Australia. Aduh, kong orang tua harus menyiapkan uang 5 juta untuk dana bantuan perjalanan itu. Oh Tuhan tiba-tiba, kong Pak, semua hari terakhir hari Senin, dia bilang waktu itu hari Kamis, hari Kamis. Oh Tuhan tolong, kita bilang Rio, enggak ada doi, Papa baru datang di Manado ada urus pangana. Oh, apa belum ada doi sekarang ini. Datang hari Minggu dia mendasak, Pak so besok Pak mesti kumpul. Dan so bilang Rio jangan paksa kalau Tuhan tidak kasih jalan. Ya. Tapi mau batalkan bagaimana soalnya orang ganti. Saudara sekalian, kita bilang berdoa. Kita juga sebagai orang tua nih mau tapi anak gagal. Kita juga suka, tapi anak semesti berangkat. Tapi apa daya. Saudara sekalian, hari Minggu sore dia bel. Pak bagaimana? Rio rupa tanda-tanda tidak bisa. Ya. Tapi berdoa sampai, jangan lu kasih batal ya. Nanti kasih batal besok pagi. Kalau memang harus begitu. Jangan lu kasih batal ini malam, tunggu besok pagi. Orang tunggu mujizat malam ini. Saudara sekalian kita di TPSS cuma di rumah duduk-duduk. Tapi samping itu TPSS cuma nangis. Sayang katu anak mesti mau berangkat ke Australia. Kok nyadak doi. Segala macam. Saudara sekalian akhirnya saat kami duduk merenung. Dia mulai menangis. Dan seterusnya kita juga masuk kamar menghadap Tuhan sore itu Tuhan. Kalau Tuhan izinkan. Yang kita tahu dari dulu Tuhan pernah nyatakan mujizat kami waktu di Musi. Ya, enggak ada makanan Tuhan kirim beras tiba-tiba tanpa sepengetahuan kami. Dan kita tahu mujizat itu masih ada. Waktu kita keluar, kita lihat TPSS duduk-duduk merenung dan menangis. Tiba-tiba jemaat dari muka bilang, malam, mari. Tapi hati apakah ini mujizat yang Tuhan buat? Masuk kemarin. Itu DP suami pada kemarin baru datang dari Irian. Kerja di sebuah pemboran minyak. Kita juga tahu dorang perpuluhan berapa. Tapi nak biasa dorang bawa di pastori pasti dorang bawa taruh di kotak perpuluhan. Tapi heran malam itu saudara sekalian. Dia pilih orang yang ada ibadah kok tuh hari Minggu itu. Karena kelelahan dalam perjalanan jauh. Dia bilang begini, tuh kita punya perpuluhan ini, nanti baju hari Minggu berikutnya. Soalnya anda boleh dapat masuk ibadah hari Minggu ini. Tapi mulai siang itu, dorang dua pihak hati mulai tuk, mesti bawa. Ya, roh ketuk dorang pihak hati mesti bawa. Baju tondo mau bawa aja. Bawa di pastor. Kong kita bilang, bagaimana ada perlu? Kong pipi suami bilang, aduh, Bapak. Kita so bilang, Pak, adik mama. Nanti juga berikut orang mau bawa tuh perpuluhan taruh di gereja mar. Dari tadi tuh sampai dua pihak hati baduk-dak.
Rupa ada suara bilang dorong bawa jo ini malam. Ini sore menjelang malam dah. Puji Tuhan. Tapi kita tahu dompet keperluan ya, dompet perpuluhan. Tapi setidak-tidaknya menambah orang simpanan. Nah, waktu orang kasih, orang berdoa. Habis berdoa pulang. Saudara sekalian, setelah orang buka, Tuhan siapkan tepat seperti yang dibutuhkan. 5 juta. Tuh yang tidak simpang di Popoji, itu simpang for di rumah. Tuhan kalau memberkati, membuat mujizat saudara sekalian. Heran dan luar biasa. Saudara sekalian, itulah cara Tuhan. Tuhan akan bekerja kepada orang percaya. Memang saat jalan sudah tidak bisa dibuat lagi untuk sesuatu. Maka itu banyak berserah pada Tuhan. Saudara yang sudah mempunyai sesuatu, berdoa supaya Tuhan tetap berkati. Tuhan tetap berkati. Ya. Tapi ada saat di mana saudara tidak bisa berbuat lagi. Nah, itulah Tuhan akan berbuat. Ya, Tuhan hadir di situ. Karena kita ini di hadapan Tuhan orang-orang yang berharga. Itulah sebabnya Tuhan pesan, aku datang memberi hidup. Tapi ngoni juga mesti ingat bahwa ada satu makhluk yang datang yang ingin membunuh engkau, menghancurkan engkau, menggagalkan engkau, merusak hidupmu. Saudara sekalian, banyak kali orang tanpa sadar ada doi, ikut tawaran iblis ini. Ya, tawaran yang iblis kasih Pak Yesus, orang tanpa sadar, tawaran ini datang, orang sudah iko-iko, padahal orang sebenarnya sudah memiliki sesuatu. Tapi karena ini iman rapuh, tak iko-iko. Orang buju, iblis pakai orang, tanam ini kuah. Ya, saya sampai hari ini sudah 54 tahun. Pada hari Kamis, belum pernah kita lihat orang tuh panjudi itu jadi kaya. Tanang-tanang sesuatu jadi kaya. Saudara sekalian, tidak diberkati. Ya, maka itu berkat itu Alkitab bilang cuma ada datang dari tangan Tuhan. Orang harus berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Kalau begitu, orang mesti antisipasi apa? Supaya iblis jangan menghancurkan kita. Mari orang membuka Alkitab, saudara sekalian. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasal 6. Orang mulai baca, simak dari ayatnya yang pertama. Saudara perhatikan di situ. Ini yang harus orang kawal, orang hidup ya. Ayat pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, hai generasi muda. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dalam dunia. Di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di depan mereka saja engkau menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia tidak berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Saudara sekalian, ya ini yang mesti orang jaga. Di ayat 2, kalau ayat 4, jangan bangkitkan amarah kepada generasi.
Karena biasa kalau orang marah, sangat mudah setan masuk. Generasi muda yang sakit hati, itu paling banyak setan masuk. Dan itu tanggung jawab kita orang tua. Jangan bangkitkan amarah. Mereka akan jadi generasi yang rusak. Mereka akan menjadi generasi yang digunakan setan. Ya. Artinya begini saudara sekalian. Seperti saya katakan tadi. Sampai hari ini kenapa kita punya anak? Saudara sekalian yang laki-laki itu sangat hormat. Karena dia tahu kita punya perjuangan. Menjawab apa yang dia butuhkan. Saudara sekalian. Kita berusaha. Hingga dia hormat kita. Dia sayang kita dan dia tidak pernah merasa tersakiti. Karena dia tahu apa yang dia minta dia. Itu menjadi haknya. Itu orang selalu siapkan. Ya, Markalo, saat dia papa sedang kuliah. Pak, mau beli ini, mau beli itu. Ngana kurang minta doi. Itu cara menyakiti. Oh Tuhan, papa suruh kuliah, mama suruh kuliah, minta doi beli buku. Marah-marah. Mau kasih tarik, marah-marah. Nah, ini menimbulkan rasa sakit, kecewa. Jangan bangkitkan amarah. Namanya orang yang sakit hati, mudah dipengaruhi setan. Maka itu banyak orang tua kecewa. Aduh kita pi anak siapa dia supigi. Bak kelompok dia orang-orang pemabuk. Karena dia mau cari apa? Cari damai. Dia mau cari ketenangan. Sudah dengan teman-teman. Orang yang kecewa sangat mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Demikian juga. Suami jangan menimbulkan amarah terhadap istri. Ini struktur kalau orang baca. Saling menghormati, istri hormat suami, suami mengasihi. Tapi kalau suami soalnya nak kasih kepada istri kan berarti menyakitkan. Nah ini setan masuk. Habis. Saudara sekalian. Kalau dia kunci hati, dia kasih tinggal, hancur. Demikian sebaliknya. Istri jangan menimbulkan amarah terhadap suami. Saudara sekalian jangan sampai di kolongan. Hari Minggu, apa ribut ini? Tuh Om Batarian lewat di muka gereja. Tolong lari tuh Om. Aduh dapat tuh ibu dempeda. Tanta dusu-dusu dempeda. Kamu potong tangan. Tolong. Om lari-lari, Om minta tolong. Oh kasihan. Untung masih ada tabaku bale. Nah, kalau tuh hidup begitu saling menyakiti. Bukan cuma saling menyakiti, saling mencelakakan. Tadi siang habis acara kita ada pikir ibadah rukun. Balik ke Barta Pesas tertawa. Kenapa? Dia bilang, aduh rame sekali tadi di belakang. Kenapa? Bakalai. Mabo bakalai. Kong baku bakalai. Kita bilang kenapa ini bakalai? Soalnya nak pakai baju tuh. Orang mabo dua-dua. Baku ipar. Baku bakalai kok apa? Satu buka celana, sisa CD. Satu lagi baku kok buka celana, bakalai cuma den CD. Aku bagi dong, aku banting. Oh tapi salah tuh, tapi saya kok masuk ulang. Aku gulung di kerikil dua. Ya, bayangkan orang mau bekerja. Padahal jemaat saudara sekalian. Baru bukan jemaat GPDI, jemaat sebelah. Saudara sekalian, oh begitu dong. Iya aduh rabi sekali. Kong kita kurang dapat tarian, panggil polisi. Karena memang cuma dekat sekali dengan pastor. Panggil polisi. Dapat dengar tapi sebentar panggil polisi langsung berdiri dua-dua. Lari ke rumahnya, semua jalan. Takut dengan polisi kutip. Saudara sekalian, itu hidup hari Minggu seperti itu. Mudah-mudahan di jemaat orang kaya anak begitu. Untung bukan jemaat GPD, jemaat sebelah. Haleluya. Kalau sebegitu iblis pakai, Tuhan iblis permalukan. Saudara sekalian, itu dia istri babataria kasihan. Ya. Iblis tidak pernah datang memberi sesuatu yang positif, dia selalu memberi sesuatu yang negatif. Mempermalukan, sampai anak cucu, sampai tua-tua anak cerita. Oh dulu kan tapi papa pernah bakalai, buka celana. Iya tuh. Oh gini kan. Ini bakalai sekurang dengan celana dalam saudara sekalian. Baku-baku gulung di halaman.
Saudara sekalian, ini rame kan. Kalau ada jemaat GPD begitu, aduh, saat dia mau batoki pintu. Tuhan bukakan itu. Aku tidak kenal kau. Kita jemaat Sebaot. Kita di tahu mana? Oh, dia marah sekali itu. Ya, saudara sekalian. Dulu kita jemaat pernah ada waktu kita sampai ada tuh jemaat begitu. Dia kalau mabuk, saya takut orang dia buka celana, bukan cuma sisa CD. Semua dia buka. Oh Tuhan, ini jemaat ini bikin malu menjadi tambah jiwa bagaimana kalau ada jemaat begini. Hari Minggu tanggal 26 Desember, orang peribut-ribut dia dempeda kamar. Dia memang lari sedang hansip lari. Dia piopolo perempuan lari datang di pastor, Pak Gembala lihat Bapak Gembala anak buah. Oh Tuhan, siapa? Napa dempeda? Napa soalnya pakai baju? Sedikit lagi celana dia semua buka itu. Dia pakai kebiasaan itu. Oh Tuhan, tolong kita bilang rame ini. Kita baru waktu itu di situ. Kalau kita pergi memang ada sore-sore itu. Oh kalau dia dusu dapat lihat kita bakar kamar. Dia dusu, dia jemput dempeda. Dua peda putih-putih. Tapi waktu dia kita bataria apa dia. Dia tak kaki. Dia tambah diam. Dia pilih, kita pergi Gembala. Kita lihat dia bilang, dia semua nangis. Oh, berarti dia kenal. Kita langsung ambil itu peda kumang. Tak hela dikerak bawa di rumah apa dia. Sampai di rumah dari pintu, kontak skop dari belakang. Pang! Dia cung, tak jungkir. Bicara di bibir. Dia ibu dia istri ame itu. Gagang sesapu kayu. Dia mulai hantam. Ya, kita bilang sudah cukup. Dapat jemaat begitu kong. Dia sadar dia datang. Hari habis perayaan dia datang minta tupeda. Duduk dulu. Kong kita ajar apa dia. Kita mulai kasih tahu. Dengan cara ini engkau mempermalukan Tuhan. Mempermalukan pelayanan. Dan mungkin juga kita tidak akan bertahan kalau menghadapi jemaat begini. Minta ampun Pak Gembala, minta sunyanda. Mulai hari itu sunyanda. Sunyanda bikin-bikin begitu. Masih minum, cuma dia sambunyi-sambunyi. Dan akhirnya bapak sambunyi mati juga dengan minuman dia. Terakhir karena dia minta sunyanda kasih doi. Dia ambil spiritus campur dengan air kelapa muda. Dia bagi. Totopore. Putus. Tapi sempat berubah. Soalnya tidak seperti lalu dusu-dusu orang dempeda, babata lanjang, segala macam. No, jemaat Tuhan seperti itu ditolak mentah-mentah oleh Tuhan, saudara sekalian. Saudara sekalian, orang yang terluka sangat mudah dipengaruhi iblis. Sangat mudah dipakai oleh iblis. Jemaat yang merasa tersakiti, ini bisa digunakan iblis. Saudara sekalian, menghancurkan kita. Maka itu Alkitab, ikut Alkitab ajar. Saling mengasihi. Jangan saling membenci. Ya. Jangan saling menyakiti. Saudara sekalian. Karena iblis datang. Dia ingin mencuri damai sejahtera kita. Dan dia ingin merusak hidup kita. Membunuh kita. Bukan cuma sampai pada kematian. Tapi dia binasakan. Itu tujuan iblis. Maka itu mari saudara sekalian jadi anak Tuhan yang lebih dewasa lagi. Anak Tuhan yang dewasa adalah anak Tuhan yang mampu memahami sesuatu. Saudara sekalian, apa yang dari Tuhan dan apa yang dari iblis. Mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadi jemaat yang dewasa. Jemaat yang dewasa adalah jemaat yang mampu menentukan jalan hidupnya. Saudara sekalian, untuk tidak ada di jalan orang fasik. Tidak ada di kumpulan orang pencemooh. Tidak di kumpulan orang-orang yang dipakai iblis. Yang dikuasai iblis. Tapi dia pasti ada di kumpulan orang percaya. Maka itu firman Tuhan ajar. Sampaikan pada kita. Jangan tinggalkan perhimpunan orang-orang percaya. Karena ibadah orang percaya itu mengandung berkat. Berkat untuk hidup ini. Dan untuk hidup yang akan datang. Itu janji Tuhan tuh. Bagi orang percaya. Maka itu apa yang Yesus katakan. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Tuhan memberkati. Itulah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Dan saya serahkan kepada pelayan-pelayan.